Halo, selamat sore. Nama saya Yani Oktavia Puspita Dewi, NPM 1932121619. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang materi budaya organisasi. Saya sendiri akan menjelaskan definisi budaya organisasi. Budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang ada pada sebuah organisasi dan menjadi pedoman organisasi tersebut sehingga membedakannya dengan organisasi lainnya. Dengan kata lain, budaya organisasi adalah norma perilaku dan nilai-nilai yang dipahami dan diterima oleh semua anggota organisasi dan digunakan sebagai dasar dalam aturan perilaku dalam organisasi tersebut. Budaya organisasi secara sederhana dapat juga diartikan bagaimana segala sesuatu diselesaikan di tempat tersebut. Budaya dalam sebuah organisasi melibatkan sekumpulan pengalaman, filosofi, ekspektasi, dan juga nilai yang terkandung di dalamnya yang nantinya akan tercermin dalam perilaku anggota. Mulai dari inner working, interaksi dengan lingkungan di luar organisasi, sampai ekspektasi di masa depan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Putu Rema Ayudya, NPM 1932121362. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. B. Menciptakan dan mempertahankan budaya. Cara menciptakan dan mempertahankan budaya organisasi. Filsafat berdirinya organisasi merupakan sumber utama sebuah budaya organisasi. Artinya, para pendiri organisasi secara tradisional mempunyai dampak yang penting dalam membentuk budaya organisasi. Mereka memiliki visi dan misi mengenai bentuk organisasi tersebut. Adapun tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Seseorang mempunyai gagasan untuk mendirikan organisasi. 2. Ia menggali dan mengarahkan sumber-sumber baik orang yang sepahaman dan setujuan dengan dia (SDM), biaya dan teknologi. 3. Mereka meletakkan dasar organisasi berupa susunan organisasi dan tata kerja. Contohnya, Ray Kroc dengan McDonald-nya. Sejak didirikan pada tahun 1955 sampai dengan abad 21 ini, pegawai McDonald seolah masih diawasi Kroc dengan prinsip-prinsip dasar organisasinya. Misalnya, komitmen terhadap kualitas pelayanan dan kebersihannya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 9. Yang pertama C. Bagaimana karyawan mempelajari budaya. Yang pertama, cara anggota mempelajari budaya organisasi. Seperti yang dijelaskan, budaya organisasi harus mempelajari dan tidak terjadi sendirinya. Karenanya, harus ada usaha khusus untuk itu agar para anggota organisasi dapat mentransformasikan elemen-elemen budaya organisasi itu kepada anggota. Adapun proses reformasi ini dapat dilakukan beberapa cara, yaitu 1. Cerita-cerita mengenai bagaimana kerasnya perjuangan pendiri organisasi di dalam memulai usaha sehingga menjadi maju seperti sekarang ini. Merupakan hal yang baik disebarluaskan. Bagaimana sejarah pasang surutnya organisasi dan bagaimana mengatasi kemelut dalam situasi tidak menentu akan merupakan kisah yang akan dapat mendorong motivasi anggota bekerja keras jika mau memahami. 2. Ritual atau upacara-upacara. Semua masyarakat memiliki corak ritual sendiri-sendiri di dalam organisasi. Tidak jarang ditemui acara-acara ritual sudah mengakar menjadi bagian hidup perusahaan, sehingga tetap dipelihara keberadaannya. Contoh, selamatan waktu mulai musim giling di pabrik gula. Yang ketiga, simbol-simbol material. Simbol-simbol atau lambang-lambang material seperti pakaian, seragam, ruang kantor, dan lain-lain
atribut fisik yang dapat dia merupakan unsur yang penting budaya organisasi yang harus diperhatikan, sebab dengan simbol-simbol itulah dengan mudah mengidentifikasi bagaimana nilai, keyakinan, norma, dan lain-lain itu menjadi. Nama saya Made Jimirdana, NPM 1932121495. Di sini saya akan menjelaskan tentang menciptakan budaya organisasi yang beretika dan positif. Prinsip-prinsip yang harus diikuti para manajer untuk menciptakan suatu budaya yang lebih beretika. 1. Menjadi panutan yang terlihat. Para pekerja akan melihat tindakan dari para manajemen puncak sebagai patokan atas perilaku yang layak. 2. Mengomunikasikan ekspektasi yang beretika. Meminimalkan ketidakjelasan dengan memberikan kode etik organisasional yang menyatakan prinsip dasar keorganisasi dan aturan etika yang mana para pekerja harus mematuhinya. 3. Menyediakan pelatihan yang beretika. Mengadakan seminar, tugas karya, serta program pelatihan untuk menegakkan standar etika organisasi. Yang keempat, pemberian imbalan atas tindakan beretika yang tampak dan memberikan hukuman atas tindakan yang beretika. Menilai para manajer mengenai bagaimana reputasi mereka yang diukur atas kode etik organisasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan prestasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Sabar Menanti Dulu, NPM 1932121711. Spiritual dan budaya organisasi. Spiritualitas di tempat kerja adalah menyadari bahwa orang memiliki kehidupan batin yang memelihara dan dipupuk oleh pekerjaan yang bermanfaat dalam konteks komunitas. Alasan-alasan terhadap meningkatnya ketertarikan pada spiritualitas suatu sikap, yaitu A. Spiritualitas dapat mengimbangi tekanan dan stres dari kecepatan gejolak dalam kehidupan. B. Agama yang diinformalisasikan kadang tidak sesuai dengan beberapa orang, dan mereka berlanjut untuk mencari cangkar untuk mengganti kurangnya keyakinan dan mengisi bertumbuhnya perasaan akan kekosongan. C. Tuntutan pekerjaan telah membuat tempat kerja menjadi dominan dalam kehidupan banyak orang, namun mereka terus-menerus menanyakan arti dari pekerjaan. Karakteristik dari organisasi yang spiritual. A. Kebajikan. Nilai dalam organisasi yang spiritual memperlihatkan kebaikan kepada orang lain dan mempromosikan kebahagiaan bagi para pekerja dan para pemegang saham bagi organisasional lainnya. B. Kesadaran akan tujuan yang kuat. Kesadaran akan tujuan yang kuat yaitu adalah organisasi yang spiritual membangun budaya mereka di sekitar tujuan yang berarti, meskipun keuntungan penting hal tersebut bukanlah nilai utama dari organisasi. C. Kepercayaan dan penghormatan. Kepercayaan dan penghormatan itu organisasi yang spiritual Nama saya Eka Dea Heri Wirawan, NPM 19321121388. Kesimpulan, budaya organisasi adalah pokok penyelesaian masalah-masalah eksternal dan internal yang pelaksanaannya dilakukan secara konsisten oleh suatu kelompok yang kemudian mewariskan pada anggota-anggota baru sebagai cara yang tepat untuk memahami, memikirkan, dan merasakan terhadap masalah-masalah terkait seperti di atas. Substansi atau akar budaya organisasi adalah karakteristik inti yang mengindikasikan ciri-ciri, sifat-sifat, unsur-unsur, atau elemen-elemen yang melekat pada budaya organisasi. Budaya organisasi mewakili sebuah persepsi yang sama dari anggota organisasi, atau dengan kata lain, budaya adalah sebuah sistem makna bersama. Karena itu, harapan yang dibangun adalah bahwa individu-individu yang memiliki latar belakang yang berbeda atau berbeda di tingkat yang tidak sama dalam organisasi akan memahami budaya organisasi dengan pengertian yang serupa.